negara paling penuh dosa. Ini terjadi setiap hari di Jepang. Fakta-fakta mencengangkan tentang tempat ini. Dokumenter nomor 1. Di Jepang, bahkan tertidur di meja kerja bisa menjadi tanda kebanggaan. Dalam budaya korporat yang begitu intens, disiplin bukan sekadar aturan, melainkan cara bertahan hidup. Para pekerja diharapkan datang tepat waktu, bertahan lama setelah jam kerja, ikut acara minum bersama rekan kantor, dan tidak pulang sebelum atasan mereka pulang. Menurut OECD, Jepang secara konsisten berada di antara negara dengan jam kerja terpanjang. Di dalam ritme yang menuntut ini, ada satu fenomena yang sering membuat orang luar tercengang. Orang tertidur di tempat umum atau di kantor, dan itu tidak dianggap memalukan. Namanya inemori, yang secara harfiah berarti hadir sambil tidur. Anda akan melihat pekerja kantoran menyandarkan kepala di meja, mengantuk saat rapat, atau duduk diam dengan mata terpejam di kereta. Semuanya tanpa penghakiman. Inemori bukan kemalasan, itu bukti dedikasi. Secara tidak langsung, itu mengatakan, saya bekerja sekeras ini sampai hampir tidak bisa tetap terjaga, tapi saya masih di sini, tetap berkomitmen. Jika di banyak masyarakat barat tidur siang sering disamakan dengan bermalas-malasan, Jepang justru menjadikannya simbol daya tahan dan loyalitas. Ini adalah tikungan budaya yang mengejutkan para pelancong dan menunjukkan betapa kuatnya etos kerja membentuk kehidupan sehari-hari di negeri yang berdosa karena terlalu bekerja keras ini. Nomor 2. Mesin penjual otomatis ada di mana-mana. Di Jepang, mesin penjual otomatis bukan cuma untuk minuman atau camilan, ini sudah seperti bagian dari gaya hidup. Tersebar di kota, gang-gang kecil, hingga jalan pedesaan, mesin-mesin ini menjadi simbol obsesi Jepang terhadap efisiensi dan keteraturan. Dengan hampir 4 juta unit yang beroperasi, kira-kira ada satu mesin penjual otomatis untuk setiap 30 orang, menciptakan tingkat kemudahan yang membuat pengunjung pertama kali benar-benar takjub. Namun di balik kenyamanan itu ada lapisan lain yang sering memancing rasa penasaran dan perdebatan. Di beberapa lingkungan yang tenang atau daerah pedesaan, wisatawan mungkin menemukan mesin yang menjual barang-barang tak biasa. Dari buku foto hingga pakaian dalam perempuan, bahkan pakaian bekas. Semuanya dikemas rapi dan tersedia tanpa pembatasan usia. Bagi orang luar, terutama yang berasal dari tempat dengan kontrol lebih ketat terhadap materi dewasa, keterbukaan ini bisa terasa mengejutkan. Meski begitu, mesin-mesin semacam itu hanyalah bagian sangat kecil dari lanskap otomatis Jepang yang luas. Kebanyakan melayani kebutuhan praktis, minuman dingin saat musim panas, kopi panas saat musim dingin, payung ketika hujan tiba-tiba turun, atau bahkan bunga segar dan baterai. Setiap mesin mencerminkan cara Jepang melayani, andal, cepat, dan dirawat dengan sangat rapi. Dalam beberapa tahun terakhir, aturan yang lebih ketat telah mengurangi jumlah mesin dengan konten sensitif, terutama di sekitar sekolah dan zona wisata. Jadi, meski rumor tentang budaya vending yang liar di Jepang terdengar sensasional, itu sebenarnya hanya pinggiran dari sebuah sistem yang dibangun di atas kepercayaan, teknologi, dan pengejaran kesempurnaan sehari-hari yang nyaris tak tertandingi. Nomor 3. Kafe pelukan di Jepang masa kini. Ketika hidup modern sering terasa cepat, terasing, dan melelahkan secara emosional, muncul layanan-layanan penghibur hati yang unik untuk meredakan kesepian dengan cara yang tak terduga. Mulai dari kafe kucing dan kafe burung hantu yang nyaman, sampai layanan sewa teman, di mana Anda bisa membayar seseorang untuk mengobrol atau berjalan-jalan, pengalaman ini dibuat untuk mengisi kekosongan emosional di kehidupan urban. Namun di antara semuanya, ada satu layanan yang benar-benar membuat wisatawan asing tercengang. Kafe pelukan, tempat orang membayar bukan untuk kopi, melainkan untuk sentuhan manusia. Di kafe seperti ini, pelanggan menghabiskan sekitar 50 hingga 100 dolar Amerika Serikat per jam dengan berbaring di samping staf laki-laki atau perempuan dalam suasana tenang dan privat. Mereka bisa bergandengan tangan, rambutnya dielus lembut, atau bahkan membayar lebih hanya untuk menonton orang lain tidur. Ini bukan soal romansa atau hasrat fisik. Layanan ini dipasarkan sebagai terapi emosional, cara membeli momen kehangatan yang terasa tulus di sebuah masyarakat yang jarang memiliki kontak seperti itu. Bagi banyak orang luar, membayar untuk dipeluk mungkin terdengar aneh atau bahkan tidak pantas. Namun di Jepang, negara dengan angka rumah tangga satu orang yang terus meningkat, populasi yang menua, dan generasi muda yang makin menjauh dari hubungan tradisional, gagasan ini mulai terasa masuk akal. Sesi-sesi ini menawarkan sesuatu yang diam-diam banyak orang rindukan. Koneksi manusia tanpa tuntutan. Di dalam ruang pelukan yang sunyi itu, kata-kata tidak diperlukan.
cukup sentuhan, ketenangan, dan kehadiran. Meski kontroversial, kafe pelukan telah menjadi bagian yang diterima dari industri penyembuhan emosional Jepang yang terus berkembang. Cermin dari masyarakat yang mencari rasa nyaman dengan cara-cara yang paling tidak biasa. Nomor 4. Budaya membungkuk yang rumit di Jepang. Membungkuk bukan sekadar gestur sopan, ini adalah ritual yang mengakar kuat, yang mendefinisikan rasa hormat, kerendahan hati, dan harmoni sosial. Orang membungkuk untuk menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf. Yang membuat banyak pengunjung takjub, membungkuk di sini bukan dilakukan secara acak. Ada sistem yang terstruktur, penuh makna, dan presisi. Secara umum, ada 3 jenis bungkuk formal. Bungkuk 15 derajat untuk sapaan santai, bungkuk 30 derajat untuk interaksi formal, dan bungkuk 45 derajat untuk momen rasa terima kasih yang mendalam atau permintaan maaf. Di perusahaan besar, karyawan bahkan dapat pelatihan profesional untuk menguasai gestur ini, mempelajari sudut yang tepat, durasi, dan postur untuk setiap situasi. Bungkuk yang terlalu dangkal, terlalu dalam, atau terlalu cepat bisa menyampaikan pesan yang keliru atau terlihat tidak tulus. Bagi orang asing, perbedaan halus seperti ini bisa terasa membingungkan. Namun, etika Jepang yang ketat bukan berarti penilaian terhadap orang lain juga ketat. Warga lokal jarang menuntut wisatawan melakukannya dengan sempurna. Yang paling penting adalah rasa hormat yang tulus. Bahkan bungkuk yang sedikit kikuk, selama dilakukan dengan hati, biasanya tetap dihargai dengan hangat. Saat ini, generasi muda dan perusahaan global di Jepang perlahan mulai melonggarkan aturan tradisional ini demi suasana yang lebih ramah dan santai. Meski begitu, membungkuk tetap menjadi pilar budaya Jepang. Tindakan sederhana namun kuat, yang menyampaikan pemahaman, kerendahan hati, dan koneksi sejak pertemuan pertama. Nomor 5. Industri film dewasa yang sangat berkembang. Jepang dikenal luas karena disiplin, presisi, dan keteraturannya. Di Tokyo atau Osaka, kamu sering melihat orang antre rapi untuk naik kereta. Setiap gerakannya mencerminkan kontrol yang mengagumkan. Namun di balik citra itu, ada salah satu industri film dewasa terbesar dan paling terstruktur di dunia. Beroperasi secara legal dan sistematis, layaknya sektor bisnis besar. Para aktor menandatangani kontrak, membangun basis penggemar, menerima penghargaan, dan mengadakan acara temu penggemar. Tidak lama dulu, majalah dewasa bahkan dijual terbuka di minimarket, berdampingan dengan komik atau koran olahraga. Hal yang mengejutkan, di budaya yang bahkan bergandengan tangan di tempat umum kadang bisa dianggap terlalu berani. Kontras ini menunjukkan betapa Jepang memisahkan kehidupan kerja dan ekspresi personal secara tegas. Meski begitu, industrinya tetap diawasi ketat oleh hukum, dengan batasan usia yang jelas dan standar penyensoran. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi internal dan perdebatan yang semakin ramai bertujuan melindungi hak para performer serta membentuk ulang cara pandang publik agar muncul pemahaman yang lebih adil dan tidak mudah menghakimi terhadap bagian kompleks dari masyarakat modern Jepang ini. Nomor 6. Orang Jepang terkadang tidak menyukai tato. Di banyak negara, tato melambangkan seni, identitas, atau kebebasan pribadi. Namun di Jepang, tato masih membawa makna yang sangat berbeda. Pengunjung ke tempat tradisional seperti onsen, restoran, pusat kebugaran, atau kolam renang sering kaget ketika ditolak masuk hanya karena memiliki tato yang terlihat. Reaksi ini berakar dari sejarah Jepang. Selama beberapa generasi, tato dikaitkan dengan Yakuza, kelompok kejahatan terorganisasi di negara ini. Para anggotanya sering menutupi tubuh dengan desain irizumi yang rumit sebagai simbol loyalitas, keberanian, dan pengorbanan. Seiring waktu, tanda-tanda ini pun diasosiasikan dengan rasa takut dan bahaya sosial. Untuk menjaga rasa aman dan ketertiban, banyak fasilitas umum mempertahankan kebijakan ketat tanpa tato, terlepas siapa kamu atau apa alasanmu memilikinya. Tanda bertuliskan, tato dilarang. Masih umum terlihat di area tertentu. Bagi wisatawan yang tidak tahu latar belakangnya, aturan seperti ini bisa terasa mengejutkan atau tidak adil. Namun sudut pandang Jepang perlahan berubah. Generasi muda kini lebih melihat tato sebagai seni personal, dan beberapa kafe modern, hotel, serta onsen yang ramah wisatawan mulai menerima pengunjung bertato, asalkan desainnya kecil, tertutup, atau tidak menyinggung. Kini, seniman tato Jepang juga mulai mendapat pengakuan internasional karena keterampilan dan nilai seninya, membuktikan bahwa sesuatu yang dulu dianggap tanda pengucilan, pelan-pelan sedang didefinisikan ulang sebagai bentuk ekspresi budaya yang patut dirayakan. Nomor 7. Standar kecantikan perempuan Jepang yang unik. Jepang dikenal dengan penampilan yang rapi dan sempurna.
Kulit bersih, riasan ringan dan rambut tertata adalah pemandangan sehari-hari di stasiun, kantor, dan sekolah. Namun di balik citra itu ada sudut pandang budaya yang sering mengejutkan orang luar. Berbeda dari kebiasaan barat, sebagian perempuan Jepang tidak mandi setiap hari karena percaya bahwa terlalu sering mencuci dapat menghilangkan minyak alami kulit dan mengganggu keseimbangan tubuh. Saat musim dingin atau di iklim yang kering, melewatkan mandi sehari atau 2 hari adalah hal yang sepenuhnya normal. Perbedaan lain ada pada rambut tubuh. Di Jepang, rambut ketiak tidak selalu dianggap memalukan. Bahkan dulu pernah dipandang sebagai tanda kecantikan alami, bahkan sensualitas, bukan sebagai bentuk tidak terawat. Bagi banyak orang asing, pandangan yang lebih santai ini bisa terasa mengejutkan, terutama di pemandian umum atau penginapan tradisional. Meski begitu, ini bukan berarti orang Jepang kurang bersih. Konsep kebersihan di sini hanya mengikuti logika yang berbeda, lebih menekankan moderasi dan harmoni, bukan rutinitas yang kaku. Namun, dengan pengaruh barat dan tren media sosial yang terus berkembang, persepsi ini ikut berubah. Semakin banyak perempuan muda yang memilih mencukur, memakai parfum, dan mandi lebih sering, memadukan ideal tradisional tentang kecantikan alami dengan standar modern yang lebih global. Nomor 8. Es batu termahal di dunia kuliner Jepang sejak lama dikagumi karena kehalusan rasa dan gaya minimalisnya. Mereka menghargai kualitas bahan dan kemurnian pengalaman, bukan tampilan yang mencolok. Namun di antara kreasi uniknya, ada satu hal yang mengejutkan banyak wisatawan, es batu. Es ini dibuat dari air mata, air khusus. Terkadang diambil dari pegunungan berselimut salju yang tertidur selama berabad-abad, atau diinfus dengan minyak alami yang menciptakan rasa lembut seperti lavender, akar manis, atau mint. Satu gelas es seperti ini bisa berharga sekitar $10 Amerika Serikat. Sementara jenis premium bisa melampaui $35 Amerika Serikat. Sebagian pengunjung asing menyebutnya sebagai hidangan paling tidak ada gunanya yang pernah mereka coba. Tetapi bagi orang Jepang, ini adalah ritual yang tenang, pengingat untuk melambat, mengamati, dan menghargainya. Nomor 9. Museum paling sensitif di dunia Jepang adalah rumah bagi tak terhitung museum kelas dunia. Mulai dari koleksi pedang samurai dan cetak kayu ukiyo-e hingga pameran robotika paling mutakhir. Namun di balik kecanggihan budaya ini, ada dunia museum lain yang begitu nyeleneh sampai rasanya sulit dipercaya. Salah satu yang paling mengejutkan adalah Enko Museum di Yokohama, tempat yang sepenuhnya didedikasikan untuk satu tema yang tidak biasa, kotoran. Pengunjung disambut dengan papan ceria bertuliskan "Selamat datang di dunia kotoran merah muda". Di dalam, mereka menemukan ledakan warna dan humor. Patung kotoran yang imut, ada yang memakai mahkota, berwajah tersenyum, bahkan ada kotoran terbang yang melayang. Tamu bisa bermain game seperti menangkap kotoran, duduk di toilet palsu untuk foto, lalu pulang membawa souvenir berbentuk kotoran. Toko souvenirnya menjual segalanya, dari kue berbentuk kotoran, boneka plush, sampai kaos kaki dengan gambar-gambar toilet. Bagi banyak orang asing, tempat ini terasa absurd, nyaris seperti parodi budaya museum. Tetapi di Jepang, ini diperlakukan sebagai sesuatu yang sehat dan edukatif. Membicarakan kotoran tidak dianggap kasar atau memalukan. Justru menjadi cara untuk mengajarkan anak-anak tentang kebersihan dengan humor dan energi positif. Keterbukaan yang playful ini memantulkan kebenaran yang lebih dalam tentang Jepang. Sebuah masyarakat yang mampu merangkul topik-topik tabu dengan kreativitas, lalu mengubahnya menjadi pelajaran tentang kebersihan dan inovasi. Bukan kebetulan juga, Jepang dikenal memiliki sistem toilet paling bersih dan paling maju dimanapun di dunia. Nomor 10. Pekerjaan khusus untuk mendorong orang. Sistem transportasi umum Jepang terkenal karena ketepatan, efisiensi, dan jaringannya yang sangat luas. Di antara semua moda, kereta mendominasi kehidupan sehari-hari, datang setiap beberapa menit dengan jam yang tersinkron hingga ke detik. Namun saat jam sibuk pagi, jumlah komuter yang membludak mengubah peron menjadi lautan manusia. Untuk mengelola kekacauan ini, Jepang menciptakan salah satu profesi paling tidak biasa, Oshiya, atau pendorong kereta. Setiap pagi, petugas berseragam dengan sarung tangan putih berdiri di dekat pintu, dengan lembut namun tegas mendorong penumpang masuk ke gerbong yang sudah penuh, sampai pintu bisa tertutup. Dalam hitungan detik, ratusan orang terhimpit begitu rapat hingga bergerak pun nyaris mustahil. Tetapi, kereta tetap berangkat tepat waktu. Bagi wisatawan asing, pemandangan ini sekaligus menakjubkan dan terasa surreal, momen ketika efisiensi mengalahkan kenyamanan. Di banyak negara, hal ini mungkin dianggap melanggar ruang pribadi,
Tetapi di Jepang, ini dipandang sebagai ritme yang perlu dalam kehidupan kota. Dijalankan dengan sopan, presisi, dan pemahaman tak terucap bahwa semua orang berperan agar sistem tetap berjalan mulus. Nomor 11. Anda tidak akan menemukan tempat sampah di stasiun kereta jaringan subway Tokyo yang sangat luas. Dengan lebih dari 100 jalur dan jutaan penumpang setiap hari, adalah keajaiban keteraturan dan efisiensi. Setiap kereta tiba tepat waktu, kerumunan bergerak tenang dalam antrean, dan stasiun tetap bersih mengilap. Namun satu hal mengejutkan hampir semua pengunjung. Nyaris tidak ada tempat sampah yang terlihat dimanapun. Ketiadaan ini berakar dari salah satu momen tergelap Jepang. Pada tahun 1995, sebuah sekte kiamat melancarkan serangan gas sarin di subway Tokyo, menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 5.000 orang. Gas beracun itu disembunyikan di dalam kantong plastik yang diletakkan di area publik, termasuk di tempat sampah. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi bangsa tersebut dan mengubah cara mereka memandang keselamatan publik. Setelah kejadian itu, sebagian besar tempat sampah di stasiun kereta dihapus untuk menghilangkan kemungkinan lokasi persembunyian barang berbahaya. Walau ini bisa merepotkan bagi pelancong yang bingung harus membuang sampah di mana, hasilnya luar biasa. Ruang publik tetap bersih, rapi, dan hampir tanpa sampah berserakan. Sistem ini mencerminkan pola pikir Jepang yang khas. Kebersihan sebagai tanggung jawab bersama. Orang-orang membawa sampah mereka sendiri sampai menemukan tempat pembuangan yang tepat, bukan karena terpaksa, melainkan sebagai bentuk menghormati orang lain. Bagi banyak wisatawan, tindakan sederhana ini menjadi salah satu pelajaran budaya paling berkesan yang ditawarkan Jepang, bahwa kebersihan sejati berawal dari disiplin diri. Nomor 12. Keinginan untuk memutar balik waktu Jepang kini menghadapi salah satu krisis populasi paling serius di dunia. Angka kelahiran telah menurun selama puluhan tahun, menyebabkan bayi yang lahir semakin sedikit, penggabungan sekolah-sekolah, bahkan penutupan rumah sakit bersalin karena kekurangan pasien. Namun, secara paradoks, pasar produk bayi tetap kuat. Toko-toko yang menjual popok, susu bubuk, mainan, dan kereta dorong masih ramai dan berkembang di berbagai kota besar. Statistik menunjukkan bahwa pendapatan industri ini tetap stabil, bahkan sedikit meningkat setiap tahunnya. Jadi, bagaimana mungkin sebuah negara dengan jumlah anak yang semakin sedikit tetap mengonsumsi begitu banyak barang bayi? Jawabannya mengejutkan sekaligus sangat psikologis. Di Jepang ada komunitas kecil namun terus bertumbuh, berisi orang dewasa yang melakukan permainan peran usia, yaitu bermain peran sebagai bayi untuk mencari rasa nyaman dan pelepasan emosi. Orang dewasa ini memakai popok, menggunakan dot, berbaring di box bayi, dan dirawat oleh figur orang tua yang melakukan tindakan penuh kasih, seperti mengayun mereka sampai tertidur atau membacakan cerita sebelum tidur. Beberapa program televisi bahkan pernah menampilkan peserta sungguhan yang berbagi pengalaman mereka secara terbuka. Meski banyak orang luar menganggapnya aneh, perilaku ini menyingkap kenyataan yang lebih dalam tentang Jepang modern. Masyarakat yang dibentuk oleh tekanan kerja ekstrem, aturan sosial yang ketat, dan pengekangan emosi. Bagi mereka yang terlibat, kembali ke kondisi seperti bayi bukan soal lari dari kenyataan, melainkan pemulihan mental. Ini memberi ruang langka untuk merasa aman, tidak dihakimi, dan bebas dari tuntutan kehidupan dewasa yang terus-menerus. Sebuah upaya rapuh untuk sesaat memutar balik waktu di salah satu masyarakat paling menuntut di bumi. Nomor 13. Orang Jepang pergi ke bar hanya untuk duduk dan bernapas. Kehidupan malam Jepang beragam, sama seperti budayanya. Mulai dari izakaya yang ramai, lounge cocktail yang elegan, hingga bar jalanan tersembunyi dengan kursi yang jumlahnya bahkan tidak sampai segenggam. Namun di balik lampu neon dan obrolan, ada sisi yang lebih sunyi. Bar-bar tempat orang datang bukan untuk minum atau bersosialisasi, melainkan sekadar duduk dalam diam. Bagi banyak orang asing, membingungkan melihat seorang pelanggan menghabiskan 1 jam penuh di meja counter tanpa memesan satu pun minuman. Tanpa koktail, tanpa air, bahkan tanpa basa-basi. Mereka mungkin hanya duduk, menatap gelas kosong, atau diam-diam memperhatikan kelap-kelip lampu bar. Yang mencolok, sang bartender tidak pernah mengganggu, tidak pernah menekan mereka untuk membeli apapun. Bahkan, banyak pemilik bar sengaja menyisihkan kursi tertentu untuk pelanggan tetap yang datang hanya untuk beristirahat dalam damai dan hening. Ini bukan sikap tidak sopan atau tidak peduli, melainkan cerminan dari penghormatan Jepang yang mendalam terhadap ruang pribadi dan privasi emosi. Dalam masyarakat yang digerakkan oleh kerja tanpa henti, tata krama, dan ekspektasi sosial,
memiliki tempat untuk sekadar ada, tanpa harus tampil atau berbicara, terasa begitu membebaskan. Di bar-bar sunyi ini, tidak melakukan apa-apa justru menjadi tindakan penyembuhan. Bagi orang Jepang, keheningan tidak selalu berarti kesepian. Keheningan adalah kehadiran, kesempatan langka untuk bernapas, merenung, dan menjadi diri sendiri di dunia yang jarang sekali melambat. Nomor 14. Berkampanye seperti beriklan. Sistem politik Jepang adalah demokrasi parlementer, dikenal stabil dan tertib. Pemilu berlangsung secara rutin, tetapi musim kampanye di sini terasa sangat berbeda dibandingkan unjuk massa yang bising dan debat panas yang sering terlihat di banyak negara barat. Budaya politik Jepang cenderung mengutamakan kesederhanaan, ketenangan, dan rasa hormat. Bahkan ketika sedang mengejar kekuasaan. Alih-alih pidato berapi-api atau debat besar di televisi, banyak kandidat turun ke jalan dengan selebaran, membungkuk sopan, dan memakai pengeras suara. Kamu sering melihat mereka berdiri di luar stasiun kereta, menyapa pejalan kaki dengan santun, atau berkeliling dengan mobil van kecil yang dilengkapi pengeras suara, memutar pesan mereka berulang-ulang di sekitar blok kota selama berjam-jam. Suara dari pengeras, kadang laki-laki, kadang perempuan, mengulang nama kandidat dan slogan singkat seperti, "Saya Tanaka, mohon dukungannya," yang menggema tanpa henti di jalanan. Bagi wisatawan asing, ini bisa terasa membingungkan, bahkan lucu. Nada dan gayanya lebih mirip iklan daripada politik. Ada turis yang mengira fan kampanye itu pedagang keliling atau pengumuman acara lokal karena hampir tidak ada pembahasan kebijakan atau perdebatan. Namun kesederhanaan ini bukan kebetulan. Ini mencerminkan pendekatan berkampanye yang sangat kultural, berakar pada nilai-nilai Jepang tentang kesopanan dan pengendalian diri. Alih-alih konfrontasi atau kritik tajam, kandidat Jepang mengandalkan rasa akrab dan pengulangan untuk terhubung dengan pemilih. Dengan menghindari agresi dan tetap menjaga kesantunan, mereka mempertahankan harmoni sosial yang menjadi ciri kehidupan Jepang, bahkan dalam upaya meraih kekuasaan politik. Nomor 15. Tempat di mana kamu membayar hanya untuk menghancurkan barang. Di masyarakat yang dikenal disiplin, penuh tekanan kerja, dan menahan emosi seperti Jepang, tak heran layanan kesehatan mental berkembang pesat. Mulai dari kafe kucing, tempat pengunjung bersantai bersama hewan peliharaan, hingga pusat meditasi di tengah kota, orang Jepang punya banyak pilihan untuk menenangkan pikiran. Di antara semuanya, ada satu industri kecil yang semakin populer dan paling mencolok, layanan pelepas stres yang agresif. Banyak orang asing terkejut saat tahu bahwa di kota-kota seperti Tokyo atau Osaka, ada pusat khusus di mana orang bisa menyewa ruangan semata-mata untuk menghancurkan barang. Pelanggan dapat membeli paket berdasarkan durasi waktu atau jumlah benda, lalu diberi alat seperti palu, tongkat baseball, atau bahkan katana tiruan untuk merusak televisi, piring, printer, atau benda lain yang sudah disiapkan. Semuanya berlangsung di ruang tertutup dengan perlengkapan keselamatan yang disediakan. Dan seluruh pengalaman ini bahkan bisa direkam jika tamu ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Membayar untuk memecahkan barang mungkin terdengar tidak masuk akal atau kurang pantas, apalagi di budaya yang menjunjung hemat. Namun bagi sebagian orang Jepang, ini adalah cara aman untuk melepaskan tekanan sebelum kembali menghadapi tuntutan hidup sehari-hari yang kaku. Menariknya, ruang pelampiasan amarah bukan hanya untuk anak muda yang memberontak. Pelanggannya beragam, mulai dari pegawai kantor yang sopan, ibu rumah tangga parubaya, hingga orang lanjut usia. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk terapi alternatif, mirip seperti berteriak di ruangan kedap suara atau menulis jurnal untuk meluapkan kemarahan. Beberapa tempat bahkan menggabungkan ruang pelampiasan ini dengan layanan konseling psikologis, membantu klien bukan hanya melepas ketegangan lewat aksi fisik, tetapi juga mengatur emosi mereka dengan lebih efektif. Nomor 16. Mereka membangun pulau untuk kucing dan kelinci Jepang, membawa ikatan mereka dengan hewan ke tingkat yang luar biasa. Dengan menciptakan dua destinasi paling unik di dunia, Pulau Kucing, yaitu Aoshima, dan Pulau Kelinci, yaitu Okunoshima. Di pulau-pulau ini, hewan bukan sekadar hidup berdampingan dengan manusia, mereka benar-benar mendominasi seluruh suasana. Para pengunjung datang bukan untuk pemandangan megah atau wisata kuliner, melainkan hanya untuk menghabiskan waktu bersama kucing-kucing liar dan kelinci-kelinci liar yang berkeliaran bebas. Daya tarik pulau-pulau ini terletak pada sebuah pembalikan peran yang menarik. Di sini, hewan diprioritaskan dibanding manusia. Di Aoshima, kucing-kucing merebahkan diri di jalanan, tidur di atas atap, dan dengan nyaman duduk di pangkuan wisatawan tanpa rasa terganggu. Sementara itu,
Okunoshima, yang dulu merupakan pangkalan militer rahasia pada Perang Dunia Kedua, telah berubah menjadi surga tempat ratusan kelinci melompat-lompat tanpa terusik, seolah-olah merekalah pemilik pulau. Yang membuat banyak orang heran, fasilitas untuk hewan sering terlihat lebih terawat daripada fasilitas untuk manusia. Seluruh zona tertentu dibatasi demi melindungi habitat hewan, dan papan peringatan dengan sopan mengingatkan pengunjung untuk memberi jalan atau tetap tenang, memperlakukan manusia sebagai tamu yang harus menghormati tuan rumah. Bagi banyak orang Jepang, terutama lansia atau mereka yang tinggal sendirian, pulau-pulau hewan ini adalah tempat untuk pemulihan dan ketenangan batin. Di balik pesonanya yang lembut, tempat-tempat ini juga membantu menjaga keseimbangan ekologi dan menarik pariwisata yang bertanggung jawab, mencerminkan rasa hormat Jepang yang mendalam terhadap kehidupan di segala bentuknya. Nomor 17. Sekolah di Jepang tidak memiliki petugas kebersihan. Sistem pendidikan Jepang dikagumi bukan hanya karena prestasi akademiknya yang kuat, tetapi juga karena cara mereka membentuk karakter dan rasa tanggung jawab. Di luar buku pelajaran dan ujian, sekolah-sekolah Jepang menekankan disiplin, semangat kebersamaan, dan kemandirian. Nilai-nilai yang diajarkan lewat rutinitas harian sama kuatnya dengan pelajaran di kelas. Salah satu contoh paling jelas adalah praktik yang dikenal sebagai Oji-suji, atau waktu bersih-bersih bersama. Bagi banyak orang asing, ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Sekelompok siswa muda menyapu lantai, membersihkan jendela, atau bahkan menyikat toilet pada jam sekolah. Di banyak negara, pekerjaan seperti ini biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan. Namun di Jepang, semua orang, baik murid maupun guru, ikut terlibat dalam kegiatan bersih-bersih sebagai bagian normal dan yang memang diharapkan setiap hari. Tradisi ini bukan soal menghemat biaya, melainkan soal menumbuhkan rasa hormat dan empati. Saat anak-anak bertanggung jawab membersihkan meja mereka sendiri, lorong sekolah, atau toilet, mereka belajar menghargai kebersihan dan memahami usaha yang dibutuhkan untuk menjaga ruang bersama. Kebiasaan ini juga meruntuhkan sekat sosial, memperkuat keyakinan bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah untuk siapapun. Lewat kebiasaan harian ini, siswa Jepang mengembangkan kerendahan hati, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang melekat seumur hidup. Ini adalah praktik kecil namun sangat bermakna, yang menginspirasi para pendidik di seluruh dunia. Bukti bahwa pelajaran paling kuat kadang bukan datang dari buku, melainkan dari tindakan sederhana yang dilakukan bersama, dengan penuh kepedulian. Nomor 18. Toilet paling canggih di dunia. Jepang terkenal dengan kereta peluru dan robotiknya. Tetapi salah satu inovasi paling mengesankan justru ditemukan di tempat yang paling privat, toilet. Toilet elektronik yang dikenal sebagai washlet adalah mahakarya rekayasa sehari-hari, dipasang di rumah, hotel, pusat perbelanjaan, dan bandara di seluruh negeri. Pertama kali dikembangkan pada era 1980-an oleh merek Toto, toilet ini menawarkan rangkaian fitur lengkap. Semprotan air lembut untuk membersihkan, pengering udara hangat, dudukan berpemanas, penghilang bau, bahkan efek suara untuk menutupi bunyi apapun. Semuanya dirancang demi kenyamanan dan kesopanan maksimal. Saat ini, lebih dari 80% rumah tangga di Jepang menggunakan washlet, sehingga hampir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi wisatawan asing, pengalaman berteknologi tinggi ini sering terasa seperti petualangan tak terduga. Panel kontrolnya, yang biasanya bertuliskan bahasa Jepang, bisa membingungkan, membuat banyak orang ragu tombol mana untuk menyiram, dan mana yang mengaktifkan semprotan. Ada juga yang tanpa sengaja menyalakan bidet, atau memutar suara siraman palsu, sehingga berujung pada keterkejutan dan tawa. Bagi orang luar yang terbiasa dengan toilet sederhana atau toilet jongkok, washlet Jepang bisa terasa futuristik, bahkan berlebihan. Namun begitu mencobanya, kebanyakan mengakui bahwa ini adalah sistem paling bersih dan paling nyaman yang pernah mereka gunakan. Banyak turis bahkan pulang dengan keinginan memasang washlet di rumah mereka sendiri. Lebih dari sekadar praktis, toilet canggih ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam tentang budaya Jepang. Sebuah upaya tenang menuju kesempurnaan, ketelitian, dan rasa hormat, bahkan di sudut-sudut tanggap hari-hari. Nomor 19. Hotel kapsul. Di megakota yang sibuk seperti Tokyo dan Osaka, tempat lahan termasuk yang paling mahal di dunia dan hidup bergerak dengan kecepatan pajeda, Jepang merancang salah satu inovasi paling ikoniknya, hotel kapsul. Setiap pot tidur berukuran kira-kira 2 meter persegi, cukup untuk satu orang berbaring rata dan menyimpan beberapa barang.
Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979, konsep penginapan minimalis ini akan menjadi simbol efisiensi urban modern, melayani pelancong bisnis, mahasiswa, dan pekerja larut malam yang mencari tempat istirahat terjangkau. Tarifnya biasanya berkisar antara 20 sampai 50 dolar Amerika Serikat per malam, cocok untuk hampir semua anggaran. Bagi banyak wisatawan asing, pengalamannya terasa sekaligus memikat dan bikin tidak nyaman. Beristirahat di kompartemen sempit tanpa jendela, dengan dinding tipis dan suara napas pelan dari kapsul sebelah. Ada yang menganggapnya futuristik, ada juga yang merasa sesak, bahkan menyamakannya dengan kamar mayat atau ruang beku. Wisatawan barat yang terbiasa dengan kamar hotel luas mungkin melihat hotel kapsul sebagai pilihan sementara atau sekadar fungsional. Namun bagi orang Jepang, nilai utamanya ada pada kesederhanaan dan presisi. Ruang yang bersih, tenang, dan benar-benar berguna. Setiap kapsul dilengkapi pencahayaan lembut, ventilasi udara, tirai privasi, serta stop kontak listrik, menyeimbangkan kenyamanan dengan kepraktisan. Kini, konsep hotel kapsul telah menyebar jauh melampaui Jepang ke Korea Selatan, Tiongkok, dan beberapa bagian Eropa, membuktikan bahwa bahkan di ruang yang paling kecil sekalipun, kecerdikan Jepang mampu mendefinisikan ulang makna kenyamanan di dunia yang makin padat. Nomor 20. Wilayah orang-orangan sawah tersembunyi jauh di sebuah lembah sunyi di prefektur Tokushima, desa Nagoro dulu pernah hidup dengan ratusan penduduk. Namun, seperti banyak komunitas pedesaan di Jepang, desa ini perlahan mengosong ketika generasi muda pindah ke kota, sementara penduduk yang tersisa semakin menua. Kini, kurang dari 30 orang masih tinggal di sana, tetapi desa itu terlihat seakan tetap ramai. Berkat kehadiran lebih dari 350 orang-orangan sawah yang dibuat menyerupai para penduduknya di masa lalu. Sosok-sosok seukuran manusia ini dipakaikan baju sungguhan dan diposisikan dalam adegan sehari-hari. Bertani, mengobrol, menghadiri kelas, memenuhi jalan, ladang, dan bangunan. Menghadirkan ilusi menyeramkan tentang sebuah tempat yang seolah membeku dalam waktu. Bagi wisatawan asing, berjalan di antara warga yang sunyi ini terasa sekaligus mencekam dan sangat menyentuh. Sebuah pengingat surreal tentang tantangan demografi Jepang dan perjuangannya yang diam-diam melawan hilangnya komunitas. Sosok di balik semuanya, Tsukimi Ayano, mulai membuat orang-orangan sawah itu untuk mengenang keluarga dan tetangga yang telah tiada, dengan harapan mengembalikan kehangatan sebuah kampung yang dulu ramai. Seiring waktu, karyanya mengubah Nagoro menjadi simbol memori dan ketangguhan, menarik pelancong dari seluruh dunia yang datang bukan hanya untuk berfoto, tetapi juga untuk merenungkan makna kehilangan dan menjaga sebuah cara hidup. Meski tampak muram, desa orang-orangan sawah berdiri sebagai kesaksian lembut tentang kemampuan Jepang yang tak pernah pudar, menemukan keindahan dalam kesunyian dan menemukan makna dalam kenangan. Nomor 21. Kamu bisa berburu Pokemon di Jepang. Di seluruh Jepang, bahkan jalanan pun memantulkan kreativitas negeri ini. Di banyak kota, tutup lubang yang biasanya biasa saja telah diubah menjadi karya seni, dicat dengan bunga sakura, ikon daerah, dan yang paling terkenal, Pokemon. Sejak tahun 2018, proyek Pokefuta memasang tutup lubang got bertema Pokemon di berbagai penjuru negara, dengan setiap desain mewakili jiwa dan budaya wilayahnya masing-masing. Setiap tutup punya nama dan ceritanya sendiri, membuat jalan kaki sederhana terasa seperti perburuan harta karun di dunia nyata. Kini lebih dari 200 tutup lubang got Pokemon menghiasi trotoar dari Hokkaido sampai Okinawa, mengubah jalan-jalan kota menjadi petualangan penuh warna. Bagi wisatawan asing, gagasan sebuah negara berinvestasi pada tutup lubang got bergambar mungkin terdengar lucu dan menggemaskan. Tetapi di Jepang, ini dipandang sebagai perpaduan yang cerdas antara budaya pop dan seni komunitas. Kamu bisa menemukan Pikachu menyiram bunga, Lapras meluncur dekat Gunung Fuji, atau Charmander berpose di samping kastel kuno. Desain-desain yang cerah ini bukan hanya membuat jalanan lebih semarak, tetapi juga menjadi landmark wajib. Menarik pelancong yang sampai menyusun rute khusus hanya untuk menangkap semuanya, persis seperti di gamenya. Dengan mengubah sesuatu yang sesederhana tutup lubang got menjadi ikon budaya, Jepang menunjukkan bagaimana imajinasi bisa mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dan lewat desain-desain yang playful ini, para pengunjung kembali merasakan apa yang membuat negeri ini begitu memikat tanpa habisnya. Tempat tradisi, seni, dan fantasi depth poten it. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka
dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.